Bentar. Masih loading ya? Di sini agak gerimis. Jadi agak loading. Ini ya nomor 2 ya? Atau kita gimana? Yang nomor 1 ini dia ada SDSLM. Sebenarnya yang 2017 ini ada sih, sudah pernah bahas sama senior ya Kak ya, yang di link Google apa? Kak Oca yang G-Drive. ngirim Kak Oca ya. Ya, yang di G-Drive yang di-share Kak Ocha. Ada nih jawabannya untuk nomor 1 dan 2 ini. Rasanya udah pakai keyword di situ dibikinnya. Apa yang Ada. mesti dipahami Heeh. rasanya. Iya, ada pakai keyword yang ini dia. Sebentar deh, stop share dulu. Kelihatan ya? Belum? Masih loading? Kelihatan Kak. Nah, ini keywordnya di sini. Tapi ini nggak lengkap sih pertanyaannya, baru cuma pertanyaan A doang. Yang B-nya, B dan C nggak ada di sini. Yang untuk ini. Jadi yang untuk soal nomor 2 ini, kita gunakan model pertumbuhan Solow, endogenous growth model pertumbuhan Solow, di mana menurut Solow itu bahwa pertumbuhan output itu diperoleh dari akumulasi modal dan tenaga kerja. Y sama dengan fungsi dari K dan L. Asumsinya nanti di sini ada teknologi nanti untuk bisa kita jauh soal nomor 2 ini kita gunakan referensinya dari MenQ. Dari MenQ ini di chapter 7. Ini dia di steady state. Nah, yang A, pertanyaannya tadi, mengapa negara-negara yang kaya itu cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan GDP-nya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara miskin gitu ya. Jawabannya adalah bahwa negara-negara kaya itu dia sudah berada pada kondisi hampir mendekati kondisi mapan. Kalau kita lihat dari ini adalah fungsi produksi dan ini adalah depresiasi. Nah, perpotongan antara akumulasi modal dengan depresiasi ini menunjukkan tingkat modal kondisi mapan. Nah, jadi kondisinya di negara-negara maju dia udah berada di sini mendekati kondisi mapan, maka penambahan kapitalnya akan menyebabkan pertumbuhan GDP-nya tidak terlalu besar. Beda halnya dengan negara-negara miskin atau negara-negara berkembang. Karena perekonomian negara berkembang ini belum atau masih jauh dari kondisi mapannya atau steady state-nya. Nah, itu dia. Kenapa fenomena itu bisa terjadi. Apakah suatu saat akan terjadi
konvergen, di mana negara miskin atau berkembang pasti akan mengejar tingkat output negara kaya. Ini udah pernah ada dibahas oleh senior. Sebentar. Kelihatan? Belum deh, share ya? Belum. Di bahan steady state itu bukan? Iya, di state itu. Ini sebentar. Bentar ya. Belum? Udah, Kak. Ya. Ditanya bahwa dalam model Solo itu kan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh persediaan modal. Iya, modal dan tenaga kerja. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi kondisi mapan atau steady state, kondisi steady state itu terjadi pada saat investasi sama dengan depresiasinya. Akumulasi modalnya udah sama dengan depresiasi. Nah, ini tadi seperti yang di PPT tadi, ya, negara-negara maju dia cenderung sudah mendekati kondisi mapan atau kondisi steady state-nya. Akumulasi modalnya itu udah hampir sama dengan depresiasinya. Nah, apakah apakah kemudian negara miskin akan mengalami kekonvergenan dengan negara maju? Itu gantung dari negara miskin tersebut. Ini dari jawaban saya sih. Apabila negara miskin tersebut memiliki tingkat mapan yang sama dengan negara maju seperti yang ditentukan oleh tingkat tabungan, pertumbuhan dan efisiensi tenaga kerja, karena tapi kesalahan sejarah. Jadi dia. Tapi dalam buku dibaca sih bahwa nanti dalam jangka panjang setiap negara itu akan mencapai kondisi mapannya. Cuman kita nggak tahu ya itu kapan terjadi kondisi steady state-nya. Itu dari buku Mediu. Jadi intinya bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh akumulasi modal. Nah, nanti dalam akumulasi modal ini tentu saja nanti ada yang namanya depresiasi. Seperti yang udah dijelaskan tadi, kondisi mapan itu terjadi di sini. Ini tanda K bintang ini menunjukkan kondisi modal dalam kondisi mapan, di mana bahwa investasinya itu udah sama dengan depresiasi. Gitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya apa lain? Silakan. Tadi apa tuh ya? Kalau dari pengetahuan dari buku nih ya, dari Liarita ini. Jadi kalau mereka negara maju itu mentok istilahnya ya, nggak bisa lagi seperti negara berkembang itu punya pertumbuhan ekonomi kayak di Indonesia itu bisa 5%, 7%.
Di Jepang, di negara Eropa itu paling cuma 1%, di Jepang tuh 0,0 gitu ya. Kenapa bisa begitu ya? Makanya negara mereka itu memang tadi sudah mapan dan stabil lah. Jadi puncaknya itu pertumbuhan mereka itu udah nggak bisa lagi karena mereka udah steady state itu istilahnya ya. Nggak lagi bisa pertumbuhan itu cepat gitu. Ini kenapa bisa terjadi? Karena memang mereka udah punya pendapatan, mereka udah tinggi. Jadi negara-negara kaya itu memang udah punya tingkat konsumsinya juga sudah mencapai tingkat yang tinggi. Terus pertumbuhan konsumsi yang tinggi ini juga memperlambat pertumbuhan output istilahnya yang lebih lambat. Kemudian negara-negara maju itu kan biasanya servis ya, negara-negara jasa. Jadi kalau kita kan negara berkembang, manufaktur, pabriknya banyak di mana-mana. Sementara negara maju kan udah memindahkan pabrik-pabriknya ke negara berkembang. Jadi negara berkembang yang cepat majunya gitu. Sementara mereka udah nggak ngurusin manufaktur lagi, tapi jasa. Jasa itu kan nggak terlalu tinggi ya pertumbuhannya. Beda dengan manufaktur atau kayak negara berkembang tuh Thailand, kita Vietnam tuh kan banyak pabrik-pabrik. Kemudian sumber daya alamnya juga mereka udah habis kan, ada sedikit lah, hutannya juga udah nggak bisa lagi, malah ada green mereka kan. Jadi negara-negara berkembang atau negara miskin itu yang dikelola habis-habisan tuh, dieksplorasi habis-habisan. Nah, makanya negara berkembang itu yang salah satunya yang bisa dikembangkan karena sumber dayanya masih bisa diolah gitu kan. Mereka kan nggak bisa. Terus investasi mereka kan mereka investasi ke negara-negara berkembang. Jadi yang majunya, yang berkembang ya negara-negara berkembang itu yang maju karena mereka negara-negara yang maju itu menginvestasikan ke negara-negara, ke Indonesia, kemana-mana gitu kan. Ini itu ya, bisa nggak itu? Pada kondisi yang tadi ya, negara-negara kaya itu kan GDP-nya jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara GDP per kapita ya, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara miskin atau negara berkembang. Nah, kondisinya pada negara-negara maju itu misalnya seperti Amerika, itu memang pertumbuhan ekonominya nggak akan mungkin tinggi gitu ya, karena memang dia sudah berada pada kondisi steady state-nya. Nah, pada saat krisis di Amerika tahun 2008 ya kalau nggak salah, itu kan menunjukkan bahwa terjadi penurunan output di Amerika pada waktu itu, menunjukkan bahwa dia sudah melewati kondisi steady state-nya, sehingga pada kondisi itu depresiasinya lebih besar daripada investasinya, sehingga mengurangi modalnya. Nah, jadi secara numerik nanti sebenarnya bisa kita hitung ya, ketika misalnya di fungsi produksinya nanti bisa dihitung sih berapa sih modal maksimum kapital yang menyebabkan negara itu berada pada kondisi mapannya gitu. Jadi kalau misalnya gambar ini, nah ini kan adalah investasi, ini adalah depresiasi. Kondisi mapan tadi itu kan di sini, ya, investasinya sama dengan depresiasi. Nah, ketika depresiasi artinya K-nya sudah lebih besar daripada K bintang, ini menunjukkan bahwa depresiasi sudah lebih besar daripada investasi, sehingga akumulasi modal berkurang. Nah, akumulasi modal berkurang ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi melambat, karena semakin tinggi akumulasi modal, maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika dia berada di sini, K kecil dari K bintang, ini menunjukkan bahwa investasi masih lebih besar dari depresiasi. Dari gambar sini juga kita lihat bahwa ini kan semakin lama semakin kecil dia.
jarak antara investasi dengan depresiasinya. Nah, ini jadi negara-negara maju itu dia sudah hampir mendekati kondisi mapan, maka pertumbuhan output-nya itu lebih rendah dibandingkan negara-negara berkembang, gitu. Mbak Dewi mau nanya nih, contohnya ya kalau misalnya kayak Cina, itu kan mereka kan memang negaranya kan infrastrukturnya kan sudah mungkin sudah terpenuhi semua. Makanya dia investasi melalui Belt Road Initiative itu ya, OBOR itu ya kalau nggak salah, ke negara-negara dia ekspansi ke negara-negara berkembang nih, contohnya Indonesia, yang bangun-bangun dan mungkin berinvestasi. Nah itu tuh pengarahnya di sini apa ya? Kalau dia investasi di luar negaranya itu, apakah mempengaruhi terhadap ini pertumbuhan ekonomi mereka, GDP mereka seperti apa? Gimana Mbak Dewi? Kalau perhitung menginvestasikan di luar negaranya, gitu ya? Ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap GDP mereka? Putus-putus, Wi. Putus-putus, Mbak. Udah. Hilang suaranya Mbak Dewi. Tiara nanya apa Tiara? Yang terkait dengan investasi di luar itu loh Pak. Jadi kalau contohnya dari Brunei itu, mereka investasi itu benar-benar dalam bentuk punya peternakan sapi di New Zealand. Oh, gitu. Nah, itu jadi yang aku tanyain di sini, itu kan nanti sapi ini kan mereka mostly untuk susu ya. Nah, ini nanti dijualnya seperti apa? Apakah mutlak pendapatan Brunei atau nanti berbagi dengan New Zealand juga gitu? Kalau terkait ini kan modelnya kayak investasi gitu ya. Nah, terus kalau di kasus Brunei ini mereka sampai beli tanah, jadi tanah peternakannya itu ya bendera Brunei. Mirip-mirip lah pertanyaannya sama Bu Balkis tuh. Halo. Halo. Nah, ini agak halo pas halo tadi jelas pas halo. Masih putus-putus ya. Jaringan. Habis hujan sih. Iya nih kayaknya harus balik ke Bogor nih untuk ini. Iya nih udah harus ini nggak bisa lagi nih offline. Iya. Ini kendalanya online ini begini lah nih. Cuaca lagi kurang bagus, Pak. Lagi Hujan hujan. ya. Oh. Iya. Hujan. Tadi hujan, sekarang udah berhenti. Oh lah. Masih gemiris. Masih gemiris. Bu, tadi pertanyaan tadi negara apa Cina ya? Banyak menginvestasikan. Iya, nggak Cina aja sih, negara maju mereka berinvestasi ke negara yang iya. Negara berkembang karena memang kondisinya yaitu supaya mereka tidak mengalami kemunduran ekonomi, maka
menginvestasikan uangnya Ya. Halo, halo, putus-putus Mbak Dewi. Tadi kayaknya Dewi bilang memang mereka harus tetap menginvestasikan ke negara lain supaya pertumbuhan mereka ada pertumbuhan ekonomi gitu ya, Wi? Kayaknya begitu deh, karena kan Kayaknya di ya, sana itu kan soalnya putus-putus. infrastruktur mereka kan sudah lengkap semua ya, apapun Udah lah ya, steady pabrik state sudah tadi. lengkap. Makanya harus ekspansi. Kalau enggak ya muter-muternya juga cuma segitu-gitu aja, seperti itu mungkin ya. Ya. Ah, benar katanya. Terus pertanyaan si Tiara tadi? Begitulah. Sama ya, hampir mirip ya. Cuman Brunei lebih canggih lagi, tanah-tanahnya dibeli semua. Iya, mereka yang investasi ke negara luar. Iya. Semuanya ya. Halo. Ah, Halo. Ini kayaknya sinyalnya kurang bagus nih Mbak Dewi. iya ini. Jadi gitu Pak, Ibu. Jadi kan negara-negara maju itu kan ketika dia terus tambah akumulasi modal, maka akumulasi modal ini kan dari saving. Jadi saving ditambah, maka akumulasi modal akan bertambah. Nah, ketika dia terus ditambah, sementara tingkat pengembaliannya itu makin lama makin kecil, ini kan sudah hampir mendekati kondisi steady state. Depresiasinya sama dengan akumulasi modalnya atau investasi. Nah, terus tambah modal ini besar ya. Ketika lebih daripada ini justru tinggalnya masih mengalihkan modalnya keluar tidak di dalam negeri, karena dalam penghitungan output atau GDP-nya Robot ya Tiara ya. Ah, gimana Tiara? Bisa nangkap nggak tadi? Nggak bisa orang putus-putus. Orang kaya. Aduh. Ulinya ngomong lurus aja aku banyak ngerti apa lagi kayak robot. Aduh. Ada dia. Pak Arif bisa ini bantu Pak Arif. Tovita Atau Mbak Heeh. Ocha mungkin. Bisa dikit-dikit lah. Kata kuncinya aja lah. Nah, masuk lagi. Nggak kedengaran tadi, Wi. Putus-putus terus. Itu kayak kata Tiara kayak robot. Nggak dengar. Kayak alien. Putus-putus suaranya, Dewi. susah jadinya putus-putus. Baik saja dia. Karena hujan nih Pak. Iya. Nah, ini udah mulai jelas nih. Udah mulai jelas. Nah, udah mulai. Yuk, ulang ya. Ulang lagi. Ya, nggak ngerti tadi apa dia omongin. Jadi apa namanya, sebenarnya konsepnya di sini Bilang lagi. Jadi kuncinya gini aja sih. Apa? Jadi
untuk pertumbuhan ekonomi itu kan salah satunya harus ada persediaan modal. Nah, persediaan modal itu, mana dia orangnya masih hilang ya. Jadi kalau di buku Menkyu di chapter 7 itu dari model awal itu kan memang dinyatakan bahwa modal sebagai penentu dari tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, kayaknya kuncinya memang yang steady state itu aja. Parah jaringan, kayak masih hujan nih kayaknya. Berarti meskipun mereka ekspansi ke negara luar, tidak menambah pertumbuhan ekonominya berarti. Menambah Bu pertumbuhan ekonominya. Kalau walaupun keluar tetap menambah kan ya. Tapi dia udah steady state itu, Iya, tapi kan kalau misalnya tidak ditambahnya nanti kan terjadi kemunduran ekonomi di negara maju itu, Bu. Makanya dia lakukan ekspansi juga kan keluar. Oh, tapi nanti investasinya itu balik lagi ke mereka ya. Ya berarti kan dia balik. Pekerjanya kayak pekerjanya mereka gitu kan. ya Pegawai. pasti balik ke mereka lah. Pekerja Oh mereka, iya, bahan pemodal bahannya namanya dari kan. mereka. Tapi Tetapi kan misalnya seperti Singapura. Nah, mereka kan pemilik modal, tapi kadang-kadang kan wilayah produksinya kan seperti di Batam. Nah, ketika misalnya perusahaan mau buka wilayahnya di mana kan banyak pertimbangannya. Kalau misalnya dia buka di Indonesia, salah satu pertimbangannya itu kan biaya tenaga kerja di Indonesia kan jauh lebih murah dibandingkan dengan tenaga kerja di Singapura. Nah, kan banyak efek sehingga nanti akan memberikan dampak juga kan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. kira-kira itu ya. Terus itu tadi yang B tadi gimana jawabnya itu? Apa tadi katanya tadi? Itu soal tahun berapa tadi? Itu 2000. 17 sama 2017 sama 2000 berapa Oh, itu? yang golden rule ya. Nah, golden rule itu apa tuh ya? Nah, jadi kalau konsep golden rule itu tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan. Nah, itu disebut dengan istilah kaidah emas atau golden rule. Gimana Nah, gimana? jika tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan atau kondisi steady state. Nah, jika perekonomian memiliki lebih banyak modal daripada kondisi mapan kaidah emas, maka akan mengurangi tabungan, akan meningkatkan konsumsi di seluruh titik waktu. Ini Dewi, Ocha enggak pernah ngajar makro. Dewi biasa ngajar makro. Nah, sebaliknya jika perekonomian memiliki lebih sedikit modal dalam kondisi mapan kaidah emas, maka untuk mencapai kaidah emas investasi perlu ditingkatkan. Nah, dan dengan demikian konsumsi yang lebih rendah untuk generasi sekarang. Silakan lanjut, Bu Del. Udah suaranya udah bisa. Belum keluar. Masih connect audionya baru. Tadi Dewi bilang ada model pertumbuhan endogenus itu apa sih? Kan Solo Ah, growth model itu kan nama modelnya kan endogenous growth model. Nah, dia kan kalau model Solo itu kan diturunkan dari fungsi produksi agregat, kan itu dasar awalnya, Pak. Nah, di fungsi produksi agregat itu kan dia awalnya kan dari fungsi KL kan gitu Ya, masuknya. Nah,
Nah, sehingga di dalam fungsi model pertumbuhan Solo itu kan Q itu berubah menjadi YT sebagai output. Kemudian ada modal fisik, kemudian ada pengetahuan, kan itu yang kemudian ada eh, L gitu kan, itu yang di Teknologi. materi Prof. Hermanto. Hilang lagi Dewi. Oh, berarti benar-benar jaringannya nggak bagus sebenarnya. Iya, karena kalau sudah hujan itu di tempat Dewi itu agak susah, Bu. Terus yang tadi apa? Yang bisa mengejar tadi apa konvergensi tadi bisa aja ya mengejar itu ya negara-negara maju atau negara kaya pertumbuhannya GDP-nya selama tadi apa tadi ngomong sih Yang mana? tadi Dewi bilang bisa konvergensi negara-negara yang mengejar negara-negara maju pertumbuhan GDP-nya bisa kan kata dia. Pertumbuhan ekonomi negara maju itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Ya, terus kan bisa mengejar nggak dia dengan negara maju tadi itu kan itu. Negara berkembang ini mengejar pertumbuhan ekonomi negara maju, Ya, dia negara berkembang itu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan negara maju, Pak. enggak maksud tadi apa tadi yang bisa mengejar Itu apa tadi? yang Konvergensi. steady. Hmm. Kondisi steady state tadi. Nah, Ya. bisa dikejarnya itu negara-negara yang apa tadi berkembang. Konvergensi apa tadi? Tadi itu ya. Mm-mm. Apa soalnya tadi lupa ya. Masih soal nomor 2 ya? Iya. Nah ini, apakah suatu saat akan terjadi suatu kekonvergenan negara miskin atau berkembang pasti akan mengejar tingkat output negara kaya. Oh, Hmm. Jelaskan dengan metode model pertumbuhan neoklasik dan model pertumbuhan endogenus. Itu yang A itu. Soal tadi. lanjut, Wi. Kayaknya suaranya belum keluar. Jaringan.
Iya, Wi. Chapter 7, tapi harus dijelasin, nggak ngerti bacanya. Harus ada yang dijelasin. Cara bacanya itu. Yang chapter 7 itu. Baca sendiri bingung. Itu, Cak, jawabannya ada di itu, di yang drive itu ya. Yang di mana Pak? Yang dikasih senior itu. Iya, ada jawabannya. Ada, yang golden rule itu ada di sana. Ada ya situ. Ada yang golden rule itu. Oce coba share ya. Nah, itu coba kita baca. Oce takut ini takut salah konsep ini. Hah? Oce takut salah konsep karena Oce makro ini enggak terlalu ini. Oh. Nih. Ini kan ada di sini. Heeh, heeh. Nah, kaidah golden rule suatu keadaan di mana tingkat akumulasi modal atau saving atau investasi menghasilkan tingkat konsumsi maksimum dalam kondisi steady state atau mapan, atau tingkat modal yang memaksimumkan konsumsi kondisi mapan. Ada di sininya. Cuma Ocha tidak terlalu pas untuk menjelaskan gitu. Ini ada yang soal B itu ada di sini nih. Sama yang A tadi ya? A tadi di atasnya ya? Yang Ini A tadi. kan ini, kondisi steady state ini. Oh, ini tadi yang dijelaskan Dewi tadi nih. Ya, yang DK ini menunjukkan depresiasi. Kemudian SFK ini menunjukkan investasi. Kalau enggak salah. Ya. Nah, Iya, benar. ya kan? Perpotongan antara depresiasi dengan investasi ini yang disebut dengan kondisi steady state. Nah, di mana di kondisi steady state itu Investasi sama dengan depresiasi. Artinya ya akumulasi modalnya sudah nol. akumulasi Tidak lanjut. tidak ada akumulasi modal lagi. Ya. Kalau kondisinya sebelum titik K star itu disebutkan kondisi di mana persediaan modalnya meningkat karena investasi melebihi dari depresiasi. Depresiasi. Kemudian kalau dia berada di sebelah kanan titik kastar, berarti persediaan modalnya menurun karena depresiasinya melebihi dari investasi. Itu sepandai saya, Buddha. Silahkan lanjut, Buddha. Takut salah konsep saya. Benar, itu udah benar. Jadi kondisi apa namanya golden rule, ya kaidah emas itu tadi kan benar kata yang kata Kak Oce tadi itu suatu kondisi di mana kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi. Jadi konsumsi maksimal pada kondisi mapan. Ini kan C bintang itu ini adalah pendapatan atau investasi dikurang depresiasi. Nah, coba ke bawahnya Kak, yang gambar di bawah itu. Nah, itu kan apa namanya yang garis lurus itu yang C bintang itu menunjukkan apa namanya kondisi golden rule-nya. Golden rule-nya di mana pada saat itu
apa namanya, modalnya sudah pada kondisi mapan. Bentar dilihat catatan dia tadi di mana ya? Yang di buku halaman 187 itu ada ya? Ada, ya betul. Yang gambar 7.7. Jadi ini jika lebih kecil daripada K bintang, kondisi ini kaidah emasnya, golden rule-nya ini yang GR ini peningkatan modal akan menyebabkan output-nya lebih besar daripada depresiasi sehingga konsumsinya meningkat. Nah, pada saat K lebih besar daripada K golden rule-nya, artinya berada di sebelah kanan dari kondisi kaidah emasnya, kenaikan kapital ini akan menyebabkan output lebih kecil daripada depresiasinya, sehingga konsumsi akan turun. Itu yang kondisi yang namanya golden rule level of capital. Itu yang grafik di bawah itu apa? Yang di bawah keterangan tuh. Yang mana ini? Nah, di bawahnya apa itu? Udah lari-lari ya gambarnya itu. Iya, lari-lari, nggak di ini kan. Ini Nggak bisa. gambar 7.8 itu di PPT-nya Kak. Coba nyampe nggak 7, Kak? Bisa share nggak PPT bentar, chapter 7? yang tadi Nanti ya. Dewi ya share screen, nanti Dewi terlempar lagi. Iya, biar kakak bantu. Chapter 7 ya. Iya, chapter 7. Sebenarnya yang jawabannya itu di chapter di gambar Kelihatan nggak? 7.8 itu. Kelihatan nggak? Udah kelihatan. Datar. Pertanyaannya kan tingkat tabungan terhadap pertumbuhan output dalam jangka panjang. Nih, Ini kan chapter 7 gambar 7.8. Lagi. Ini kan masih steady state. Dia golden rule, Kak. Yang golden rule-nya. di bawah. Oh, nih. Ya, nah itu. Iya. Ini kan ini yang gambar awal. Dia yang mana? Konsumsi maksimal. Dia yang gambar satunya lagi. Yang satu lagi ya? Oh, nggak ada dia di situ ya. Nggak ada. Lagi bawah, coba. Bawah. Oh, ini udah Yang ini masuk bukan? populasi penduduk. Nggak, itu udah masuk penduduk gitu. Ini kan belum ya, belum masuk dia. Nggak ada lagi. Nggak ada ya. Yang gambar 78 itu kan yang di buku itu kan? Iya, 7.8. Nggak ada. Yang ada yang gambar 77 ini. Jadi dengan kenaikan tingkat tabungan, setiap perubahan dalam tingkat tabungan akan menggeser kurva investasi ke atas dan akan menggerakkan perekonomian kepada kondisi mapan dengan tingkat konsumsi yang lebih rendah. Jadi maksudnya orang negara maju itu makannya jadi konsumsi itu maksudnya dia lebih berhemat gitu. Golden rule. Gimana Pak? Jadi maksudnya tadi konsumsinya jadi rendah itu. Maksudnya golden rule tinggi apa rendah sih negara maju?
Jadi artinya gini loh Pak, jadi kalau golden rule itu kan kondisi di mana konsumsinya sudah maksimal, golden Oh. rule. Jadi pada kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi. Itu yang golden rule itu. Jadi nilai kondisi mapan dari kapital yang memaksimalkan konsumsi. Jadi kan konsepnya kan bahwa setiap masyarakat punya pendapatan, itu kan selain dia gunakan konsumsi, juga digunakan untuk saving. Ya. Ya, jadi pada saat tadi katanya kondisi apa namanya, K-nya lebih kecil daripada kondisi kaidah emasnya, kapital kondisi mapan pada golden rule-nya, itu kenaikan modal disebabkan karena output itu akan menyebabkan output lebih besar daripada depresiasi. Nah, di sini konsumsi tinggi. Pada saat konsumsi tinggi, tunggu, ini dari kesimpulan yang ada di buku sih tadi gitu. Ketika K-nya lebih besar daripada kaidah emasnya, konsumsinya akan turun. Artinya apa namanya ya? Jarak ini titik puncaknya gini loh Pak. Ini kan jarak terjauh antara ini ke bawah ini. Ini masih ada sambungannya nggak Kak? Nggak ada ya? Cuman ini aja, Wi. Itu aja ya. Mm-mm. Jadi ketika output-nya naik gitu Pak, berarti kan pendapatan naik ya, maka konsumsi akan naik gitu loh Pak. Jadi di sini kan katanya, ketika membandingkan kondisi mapan, kita harus ingat bahwa tingkat modal yang lebih tinggi mempengaruhi output dan depresiasi. Jika tingkat modal berada di bawah tingkat kaidah emas, berarti kan di bawah K-Gold ini. Di bawah K-Gold ini artinya bahwa kenaikan persediaan modal akan meningkatkan output lebih banyak ketimbang depresiasi. Sehingga konsumsinya akan meningkat. Jadi ketika output-nya naik atau pendapatan naik, konsumsi juga ikut naik. Nah, dalam hal ini fungsi produksi lebih curam daripada garis depresiasi kondisi mapan, sehingga perbedaan di antara kedua kurva ini yang sama dengan konsumsi tumbuh ketika K naik. Sebaliknya, jika persediaan modal di atas kaidah emasnya, berarti sudah lewat dari kondisi golden rule-nya di sini, bahwa kenaikan persediaan modal itu akan mengurangi konsumsi karena kenaikan output lebih kecil daripada depresiasi. Gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti diulang-ulang lagi nih. Terus pertanyaan nomor C ya. Dikaitkan dengan jawaban tadi, teori pertumbuhan ekonomi ini bagaimana seharusnya kebijakan pembangunan di Indonesia? Mana itu? Yang C-nya. Nah, kalau kita kan masih berada belum jauh dari kondisi mapan ya Pak ya. Jadi cara supaya kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya kita harus tambah persediaan modal. Persediaan modal itu kan diperoleh dari tabungan. Artinya apa? Kita mendorong bagaimana saving itu supaya naik sehingga akumulasi modal akan meningkat. Meningkat akumulasi modal nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau menurut Dewi sih gitu.
Untuk Indonesia kan dia masih jauh dari kondisi mapannya. Basicnya kan Y sama dengan fungsi dari kapital dan labor. Jadi dengan ditingkatkan kapitalnya, maka outputnya juga akan meningkat. Nah, kapital ini bersumber dari saving. Jadi mendorong saving untuk naik. Selain saving, infrastruktur Gimana? gitu maksudnya, infrastruktur gitu ya. Ini kan karena kita menggunakan konsep endogenous growth model kan, teori pertumbuhan endogen atau solo, Y sama dengan fungsi dari kapital dan labor, maka kapital ini diperoleh dari tabungan, Pak. Karena nanti kan tabungan sama dengan investasi. Jadi uang yang ditabung oleh masyarakat digunakan untuk investasi. Nah, sekarang kebijakan kita gimana? Ya, bagaimana pemerintah itu bisa mendorong saving sehingga investasi jadi naik atau akumulasi modal jadi naik. Naik akumulasi modal, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut naik. Kayak agak kebalik dengan yang kemarin kita belajar ya. Harusnya kita Yang kan mana, Pak? yang kemarin kita belajar. Mm-mm. Kan Yang kita mana itu? disebutkan bahwa dengan bukan saving tapi kita investasi supaya pertumbuhan. Nah, kalau dalam konsep ini kan, Pak, jadi asumsi kita jadi pendapatan masyarakat itu digunakan untuk konsumsi dan saving. Hmm. Jadi Y sama dengan C tambah S. Nah, nanti saving ini akan asumsinya sama dengan investasi. Nah, perubahan dengan adanya saving ini nanti akan menambah akumulasi modal. Menambah akumulasi modal berarti kan kapitalnya naik ya, naik kapital, maka ini akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya itu saving di perbankan gitu ya. Iya, jadi kan Uangnya. masyarakat nabung di bank, uang yang ditabung masyarakat itu kan disalurkan lagi oleh bank ke masyarakat Kredit. dalam bentuk kredit Kredit. gitu untuk investasi namanya. Jadi nanti kan S sama dengan I, saving sama dengan investasi. Udahlah agak-agak cerah dikit. Agak cerah sedikit ya, Pak. Ya, agak Nanti cerah. mungkin dibaca-baca lagi yang buku Menkyo-nya itu ada di chapter 7. Bacanya itu kan penuh grafik. Gimana bacanya itu? Dibaca, kemudian ditulis, kemudian Dioret-oret. dia oret-oret, dibikin ininya, keyword-keywordnya. Ya, kalau bisa bacanya. Bisa, harus optimis lah. Iya, kalau bisa kan yang maunya dibaca. Karena udah ada jawaban itu dibaca maksudnya. Kalau ada jawabannya. Itu kan teori semua dari bawah ke atas itu. Jawabannya dijelaskan maksudnya gitu ya. Nah, gitu. Jawabannya itu yang kita baca. Ya kan? Pak Balkis kan sama dia. Iya. Tapi itu jawaban pasti benar ya? Yang dijawab itu ya. Iya, iyalah masa salah. Bukan jawaban yang ada di itu di Hah? jawaban iya. dari kakak Yang kelas. dari yang dulu itu. Mm-mm. Tadi sama katanya Dewi gitu tadi. Sama, cuman lebih rinci kan. Dewi jelasinnya ada yang di Menki tadi chapter 7. Oke lah. Udahlah ya. Oke.
Nah, Udah kejawab nggak untuk sementara ya nomor nah, 2 itu nanti nah. sambil dibaca-baca lagi setidaknya kita udah dapat gambaran kan, oh ini arahnya ke sini. Jadi Nanti kalau intinya bahwa tidak tahu ulang lagi nanti ya. boleh. Jadi kan intinya bahwa di dalam konsep ini bahwa akumulasi modal itu diperoleh dari saving. Jadi pentingnya itu tabungan untuk mendorong akumulasi modal jadi naik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, itu sih intinya. Solo growth gitu ya. Jadi K dan L. K itu diperoleh dari saving. Oke. Oke lah, nanti di inilah ya. Kemarin Pak Gamal tuh minta tolong di notulensi kan dia. Sebenarnya dari jawaban senior itu udah ada sih Pak yang kita bahas kemarin yang model-model climbing itu juga udah ada di jawaban, udah dibahas senior juga. Sama kok jawabannya. Kita kan nggak baca yang punya senior, Wi. Nanti dikirim lagi di Saya nggak ngerti. kirim filenya ke Yang mana, Wi? Yang yang dikirim jawaban ini senior. senior yang 0203 sih kan Oh, yang kosong. makro. Bukannya udah Kosong. di-share G Drive-nya? Tak terbaca. Iya, tapi kan bapaknya nggak buka Kak, jadi bekasih Word-nya langsung kirim. Bapak ini kadang-kadang kiding-kiding gitu ya. Enggak keadaannya, sibuk. Ah, iyalah, kita nggak ada kerjaan ini memang nggak sibuk gitu nih. Alasannya malas baca. Aduh. Alasan aja tuh. Dulu ada di ini, Ah. di materi waktu kuliah dengan Prof. Hermanto. Hermanto ada, tapi Ya. kan kalau Prof. Hermanto dia lebih fokus untuk menjelaskan ke teknologinya. Oh Ya. iya. Teknologi. Nah, jadi kan endogenous growth model itu sebenarnya dia lebih menekankan teknologi, perubahan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya bukan tabungan, tapi perubahan teknologi. Oh iya, ingat. Itu. Tapi jadi teori pertumbuhan solo ini dilengkapi lagi oleh teori pertumbuhan endogen itu gitu. Oh. Jadi untuk di Solo tadi kan asumsinya teknologinya tetap. Iya, nggak berarti kalau jawab yang mempengaruhi apa? Teknologi atau saving? Kalau kita gunakan konsep endogenous growth model, yang mempengaruhi yang paling besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah teknologi. Kalau yang satunya lagi, kalau yang saving? Kalau Solo itu dia saving dan ini KL ya, saving dan pertumbuhan penduduk. KAL. AKL. Ya. AKL. Karena itu teknologi di model Solo itu dinyatakannya bahwa akumulasi modal fisik tidak dapat menjelaskan pertumbuhan output per kapita maupun perbedaan output per kapita secara geografis. Iya. Maka Solo itu menyatakan yang paling penting adalah teknologi. Ya, ingat itu dulu Pak Hermanto ya. Di Solo atau endogenous sih? Tadi aku nyatetnya teknologi endogenous atau Solo? Mana Bu? Enggak, yang teknologi tadi endogenous atau Solo? Endogenous tadi Dewi bilang. Teknologi teori pertumbuhan endogen. Solo saving. Masih modal Solo. Jadi ada kalau untuk yang di awal kan diasumsikan bahwa teknologi itu tidak berubah gitu. Kemudian model Solo ini dikembangkan lagi dengan perubahan teknologi. Nah, dari hasil analisisnya
dalam model Solo ini dijelaskan bahwa yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini adalah teknologi gitu. Karena tadi kan yang saving itu nanti dalam jangka panjang output itu akan berada pada kondisi mapan. Jadi peningkatan saving akan menyebabkan terjadinya peningkatan modal, di mana dalam jangka panjang nanti ekonomi berada pada kondisi mapan. Jadi akumulasi modal itu makin lama makin kecil. Nah, sehingga kemudian ketika terjadi perubahan teknologi, nah ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Gitu. Berarti saving tadi dalam jangka panjang nggak bagus juga ya, gitu ya maksudnya ya? Nggak, maksudnya dia akan mencapai kondisi steady state-nya. Akumulasi modal itu nanti udah nol dalam jangka panjang. Oh, gitu. Berarti maksudnya saving juga tadi yang terakhir tadi bilang saving, terus nanti itu untuk investasi kan, tapi dalam jangka panjang nanti dia mencapai puncaknya titik nol tadi. Makanya dia nggak bisa Jadi ngapa-ngapain. dengan adanya kemajuan teknologi, ini nanti akan fungsi produksinya itu akan bergeser pada kondisi baru, dan dia mulai, tapi dalam kondisi outputnya yang udah lebih tinggi gitu, Pak. Ya. Itulah makanya teknologi tinggi itu harus digunakan gitu kan, untuk menghindari yang tadi steady state tadi yang di tingkat savingnya kan. Jadi ketika dia sudah mencapai kondisi steady state-nya, perubahan teknologi ini kan akan meningkatkan akumulasi modalnya itu lebih ke atas lagi. Outputnya juga akan menjadi lebih tinggi lagi gitu. Ya. Udah mulai pencerahan lagi nih. Tadi gara-gara sinyalnya itu tadi. Jadi pertanyaan yang tadi yang di bawahnya, kebijakan apa sih yang bisa dilakukan oleh Indonesia dengan kita menggunakan itu gitu, karena kita masih jauh berada kondisi mapan. Pertama, pemerintah bisa melakukan kebijakan dengan mendorong peningkatan tabungan. Ya, kemudian bisa juga dilakukan dengan mengalokasikan investasi perekonomian serta mendorong adanya kemajuan teknologi. Itu yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya. Cocok itu deh. Teknologi jangan lupa, mendorong kemajuan. Jadi kalau kata Pak kemarin, misalnya dengan menambah belanja untuk riset. Tetapi itu mendorong teknologi semakin berkembang ya. Ini kan akan meningkatkan output lebih tinggi. Berarti menambah ini ya, menambah anggaran pada BRIN gitu maksudnya. Iya, seperti itu. Selain BRIN, ahli teknologi juga lah. Maksudnya kita memanfaatkan teknologi canggih gitu loh. HP kita harus canggih, gitu-gitu kan. Ya, laptopnya harus canggih, Pak. Kena. Kena mental udah tutup. Pas. Kan aku memakai rumusnya Pak Prof AF, optimalkan maksimum. Ini kan kalau udah lemot, Pak, itu kan menurunkan produktivitas. Iya. Menurunkan investasi. Dia, Pak, laptopnya itu udah mendekati kondisi mapan, Pak. Jadi set gitu. Jadi harus ditambah modalnya, savingnya ditambah. Gitu. Jadi utilitasnya lebih tinggi. Itu aja Pak, ekspansi keluar Pak. Ekspansi Pak Faisal keluar negeri Pak. Iya, enggak Bu Balkis, berhubung masa steady state-nya masih jauh saya ini di laptopnya. Jadi saya itu memanfaatkan utilitasnya aja dulu, nanti udah posisi steady state baru beli gitu. Cocok juga ya, ternyata bisa juga di Iya. kehidupan sehari-hari. Kan ini jangan ragu-ragu ambil savingnya itu Pak. Pak Faisal ini saving dulu.
Iya itu makanya saving dulu supaya bisa Nanti ini nggak bisa itu berkembang kan investasi bunganya rendah teknologi. Pak, Hah? bunganya rendah kalau banyakkan saving. Biar melariskan toko laptop gitu maksudnya. Biar bergerak ekonominya. Hai, ada Pak Komti tuh. Tiara ngomong lah Tiara besok Tiara. Tiara Tumben Pak Komti, kayaknya ikut Zoom katanya tadi. udah beres ini. Oh, Ocha ketemu catatan Prof. Hermanto loh, saving Ah. jangka pendek itu. Ah, Nah, ini katanya, saving dalam jangka pendek meningkatkan pertumbuhan YT per LT. Sedangkan dalam jangka panjang, saving hanya mempengaruhi level pertumbuhan GDP per kapita. Jadi, dalam jangka panjang hanya bersifat temporer, tidak mempengaruhi growth dari GDP per kapita. Nah, saving tidak menyebabkan peningkatan growth tadi. Nah, sedangkan teknologi itu mempengaruhi level dan growth dari GDP per kapita. Nah, di dalam model Solo, pertumbuhan ekonomi eksogen dinyatakan bahwa teknologi tidak dipermasalahkan dari dalam atau luar negeri, sedangkan dalam teori pertumbuhan ekonomi endogen, teknologi sebaiknya menggunakan yang dari dalam negeri saja. Itu katanya. Cuman segitu ketemunya. jadi itu udah menjawab itu udah. Lah, 100 lah nilai kita udah. Nggak perlu 180-an udah. Nah, ya lah maksudnya Kalau udah apal ya Pak Faisal ya, kalau Hah? apal. Kalau apal. itu tadi kuncinya tadi tuh yang disebutin tadi tuh. Endogen dan tidak endogen tadi. Baru Eksogen. ngerti. Eksogen. Estrogen. Nah, itu. Tinggal nanti catatan Ocha tadi itu dipoto kayak kasih ke WA kita. Ada, bisa dipoto tuh catatan tadi. Ketik Malu aja lah lah. tulisannya. Ketik aja lah. Nggak ada waktu. Yeah. Kena lagi. Aduh, udahlah. Lanjut Pak Komti. Nah, nanti besok itu tadi ke Tiara nih nggak ngomong deh. Udah ngomong. Nggak dengar ya Pak Komti baru masuk. Pak Komti wajib hadir tanggal 14 dan besok malam ada Zoom meet-nya wajib hadir sebagai ketua pelaksana kegiatan. Terima kasih. Sekian. Wassalam. Nah, jawab Pak Komti. Pak Happy katanya yang reguler nggak bisa Pak Komti. Ada Tiara pasti bisa. Tanda-tanda nggak jelas ini. Perasaan saya nggak enak nih. Tiara semangat. Ya udah. Itu urusan besok aja Tiara. Semangat Tiara. Nah, udah. Nah, sekarang kan udah selesai nih. Ada pembahasan lain Kak ya? Saya baru masuk, udah mau keluar ya. Itunya Pak, nanti rekamannya bisa di-share. Ada lagi. Oh, Pak Gamal kan benar tuh. Catatan Unyocha tuh. Dimasukkan dalam catatan malam ini, Cak. Pak Gamal tuh, Cak. Ya, nanti dimasukin. Ya, sip. Oke. Clear. Semangat semuanya. Itu yang mau ngisi KRS masih lama kan? Bukan Nanti sekarang, kan? tanggal 4 mulainya, hari ini udah Nah. tutup. Iya, maksudnya nanti Hari ini apa sih? Ini kenapa? Ini untuk percobaan ya ini ya? Ya, uji coba, Bu. Oke. uji coba tapi jadi beneran itu kayak tahun lalu kan Iya, beneran. tapi Iya. jamnya jam 6 pagi ya? Iya kan, kan Oh, cuma jadwal aja, Bu. iya. Kodenya harus sesuai dengan yang Mbak Nidi sampaikan ya? Kodenya. Semua diisi berarti ya?
Iya, yang Iya, 12 Pak. itu. Cuma Sesuai yang dengan kurikulum kodenya. ya, yang publikasi itu nanti jangan ngambil yang ada Yang di SB. ya, PPS ya? Ada yang ya, khusus SB ya, Kak ya. Itu kan ambil yang berarti yang di bawahnya tadi ya kita ambil ya. iya. Heeh, Kan nggak PPS sekian gitu ya? iya. Kalau yang tampil di apa kita itu kan yang PWD punya PWD. kodenya. Mm-mm. Siap. Bisa nggak ada yang ngarah-ngarahin nggak nanti? Mbak Nindi apa siapa nanti yang bisa ngarahin itu ya? Dulu aku pernah salah itu, disuruh ulang sama Mbak Nindi tuh, perubahan PRS. Jangan sampai Iya, salah lagi lah, kan kodenya udah ada tuh tadi sama yang ngejeser tadi. ya kan nggak tahu masalahnya, kan? Dia yang ngambil yang kita nyari itu cuma yang publikasi itu aja. Yang di atas itu kodenya kode PWD. Jadi yang diambil yang mana nih? Yang kode apa? PPS Kayak yang publikasi nasional sama internasional itu aja, Bu, yang kita mesti nyari kode kan. Kalau yang lainnya itu enggak. Jadi pakai kode apa yang itu, publikasi itu? PPS. PPS. Ya, itu Bu di WAG group udah ada. Jadi ada iya. dan ini disampaikan. Yang penting kita ikutin kode mata kuliahnya Bu, jangan namanya ya, kodenya. Mm-mm. Kalau namanya tadi ada yang kembar tapi bukan itu. Terus yang kita ambil tuh semua yang tadi. Ya, Yang 12 SKS itu. Itu 6 mata kuliah. dapat dari contoh dari Mbak Nindi itu. dan ini Iya, yang di kurikulum itu. Oh, ambillah semua itu. 12 walaupun nanti mungkin setengahnya kita selesaikan di semester ini ya. Insya Salah Allah. ya. Jadi kemarin itu kita ngobrol-ngobrol, beberapa orang kemarin tuh ngobrol-ngobrol. Targetnya memang nggak 12 itu, jadi 6 aja, 6 SKS gitu ya Mbak Alti ya. Jadi ya. Jadi 6 itu proposal, prelim tulis, penulisan, proposal sama review. Mudah-mudahan kita akan kejar lah semester ini. Gitu ya. Ya, berarti 7 SKS ya. 6 aja 6, satu lagi diingat. Mungkin kalau filmnya di semester depan karena memang jadwal kartu seminarnya belum penuh. Kartu seminarnya mudah-mudahan sehingga sambil kita baca prelim tulis ya sambil nyusun proposal lah gitu. Hubungi dosen-dosennya dari sekarang. Insyaallah Nanti besok, Pak, pas sudah balik Bogor. saya besok ke Bogor. Saya di Padang, Pak. Saya mau ke Bogor pada di Padang. Aduh. Bang Ari sama Bu Balkis sudah nyampe mana proposalnya? Bosan. Sinopsis aja kita baru Pak. Pak Ari udah lengkap Pak, udah 1, 2, 3. Oh, Pak Ari udah jadi udah maksudnya. jadi mereka itu. Oh iya. Bisa mereka. Iya. Berarti 30 Jadi bulan bisa berantakan dong. gitu. Hah? Jadi berantakan gitu. Aku aja mau berubah kok. Kalau Bu Balkis emang udah kemarin sebelum masuk PWD dia udah jadi Oh proposal. iya. Karena tentang perkapalan gitu. Tol laut apa itu ya? Tol laut gitu udah siap pelabuhan lah gitu. Bang Ari udah selesai itu masalah penggajian. Mobil listrik dia. Gitu, Mobil listrik. Masalah insentif dia pusing dia. Iya. Hebat Pak Jairi, semua dia bilang kagak Pak, saya kagak janji semua. Pak Ari, tarik. Gitu. Iya. Siap. Kayak gitu. Jadi kita udah pertemuan keempat ya ini ya. Saya baru suaranya kecil emang ya? Waduh. 1, 2, 3, suara saya kecil kah? Suaranya Putus. Ya, Mbak Jahir kebanyakan kampanye kayaknya. Pak Komting, siapa yang menang presiden Pak Komting?
Saya udah sampai capek kayaknya nih. Gak usah capek-capek lah. Udah langsung aja yang menang aja kita sweet aja. Nah, kayaknya udah kelar nih Pak penghitung suara nih pemilu. Udah ada juaranya, udah pemenangnya, tenang aja, rapi. Oh iya bener ya. Ngaco semuanya nih. Itu pakai golden rule kayaknya ya. Golden rule. Enggak, Steady jangan state. singgung-singgung itu nanti kena lagi kita. Iya. Lu ganti laptop disuruh apa semua nanti kita. Iya. Gimana tadi Gantilah Pak, eksogen? laptop itu penting itu Pak. Iya, jadi udah mentok itu Pak penggunanya udah nggak bisa ditingkatkan lagi itu apa outputnya. Jadi tambah dia modalnya, tingkatkan speknya. Itu eksogen atau endogen tuh kalau laptop itu? Endogen, teknologi, endogen. Endogen ya. Kalau teknologi ya. Endogen. Kalau laptopnya minta eksogen apa endogen? Kita minta laptop bareng-bareng aja ke Pak Faisal gitu ya. Nah, 1, Enggak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 laptop, Pak. 9 sama Pak Faisal. Enggak. Jadi apa? Katanya kan kita saving dulu. Ya, saving dulu lah biar bisa beli laptop yang bagus gitu. Iya, Jangan tapi kan sekarang lama-lama dia sudah savingnya. steady state, Pak. Udah steady state dia, Pak. Pak, kalau kebanyakan saving, nanti bunganya Udah diturunkan mentok sama dia. BI, Pak. Enggak lah, Kalau udah belum kebanyakan mencapai saving, steady state, belum titik-titik maksimal. iya, kalau kebanyakan saving nanti diturunkan bunganya sama BI supaya Iya, belanja. Ekonomi nggak jalan, Pak. Kasihan. Para produsen-produsen itu harus menafkahi karyawannya, Pak. iya. Iya, Makanya iya. kredit lebih baik kayaknya ini. Kredit. Kredibel. Oh, mau ke Kredit Jepang ini, laptop. dan ntar lagi ke Jepang, udah habis nanti. Tenang, Pak. Ada pinjol, Pak. Iya, maksudnya nanti kan prioritas ini November udah berangkat kami ke Jepang. Iyalah, yang mau ke Jepang. Kan main. Ngeri nih, ngeri permainan ini udah. Pak Arif, Miyabi itu di mana? Jepang apa di Korea? Halo? Yunani. Arif, Pak Arif. Miyabi Tidur. itu merek Panther kayaknya. kayak dari tadi nggak ada suaranya. Pakai akumulasi kapital. Ya benar Pak Arif, benar. Benar, udah cocok tuh kita. Sama kita. Sabtu siapa yang mau ke Bogor jadinya? Sabtu? Insya Allah saya ke Bogor. Masa Sabtu? Insya Allah. Yang tanggal 5, yang tanggal 5. Oh iya, yang Prof AF. Oh iya. Iya. Hadir. Terlambat tapi hadirnya nanti. Yang mau berangkat Pak Arif, ikut Pak Arif. Hari Sabtu Pak Arif, berenang siang. Halo. Insya Allah. Ya. Sudah isi itu Google Form. Udah. Yang ikut Aceh itu siap-siap jadi panitia. Gitu Tiara ya? Enggak, besok tepat. Yang lagi. Satu. Itu khusus komti itu yang besok itu. Besok komti, besok rapat. Saya dinas Komti malam rapat. saya. Bukan cuma Komti khusus 2022 diundang semua karena kita ini adalah panitia. Tapi di WA nggak ada tulisan gitu. Kamu nggak ada ngundang Zoom. Mana Belum ada? ngundang Zoom, pengen tahu orang-orang yang mau datang dulu. Ayo, udah keburu tidur Tiara. Udah harusnya tadi langsung Zoom. Mau ikut. Orang-orang lama lah, kayak aku aja belum tentu bisa gitu kan. Langsung aja share Zoom-nya itu, besok ikut semua gitu. Ya. Bapak kan ada di grup Komti itu, share aja lah. Maksudnya? Kan Bapak ada di grup Komti. Aduh, battery saya. Link-nya. Iya, link. Pak Jayadin. Iya, betul. Mengundang teman-teman untuk Nah, undang teman-teman PWD yang tadi di-share. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Beneran saya orang baru Pak di sini. Baru loading. Apa tuh? Loading. Tiara share ulang aja Tiara. Nanti kita buat apanya? Catatannya. Tiara. Halo. Tiara.
Pak, iya Pak, lagi huru-hara jumlahku. Kau ini dulu kau kirimkan itu ke PWD, nanti kita kasih bawahnya catatan-catatan dan mulai semua nanti Pak Jayadin apa semua nanti supaya ikut gitu maksudnya kan. Besok kirimkan ke PWD itu linknya. Keburu tidur orang ini. Iya. Besok jam 8 loh. 8 malam, Pak. Hah? 8 Malam. malam. 8 malam. Bukan pagi. Oh alah. Ya udah besok pagi lah di share. 8 PM, ya Allah. Ya kalau nggak baca, kan nggak kebaca. Cuma sekilas-sekilas gitu doang, pikir 8 pagi. Aku besok mau futsal juga, nggak bisa juga ikut kalau pagi. Luar biasa nggak kerja emang Sultan emang. Futsal, man. Futsal besok. Latihan, final. Sobat bugar banget kayaknya. Hah? Apa? Japas ngos-ngosan. Jauh soalnya. Bukan nggak main kok Tiara. Cuman ngumpul-ngumpulin orang aja, nggak sanggup. Oh, ngapain ngumpulin orang? Manajer aja lah, nggak sanggup main. Oke lah ya, jadi pembahasan malam ini sudah selesai ya. Iya, maksudnya tadi yang kamu share aja tadi yang